Ya, baik. Jadi ketika sampean berwakaf, tentukan siapa nazirnya, Bu. Ketika berwakaf, tentukan siapa yang menjadi penanggung jawab untuk mengelola wakaf. Itu namanya nazir. Nazir ini bertanggung jawab kepada siapa? Kepada wakif, kepada orang yang berwakaf tadi. Ketika memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari nazir, nazirnya mungkin berkhianat atau mungkin nazirnya ya amanah tapi sudah meninggal, harus tetap ada yang ngurusi. Siapa yang menentukan? Ya tergantung yang wakaf tadi. Wakafnya, kalau dia memang pengen saya wakaf tapi nazirnya si fulan, maka si nazir ini yang akan mengelola, gitu. Ya, sampean mau tanya perkembangan, ya si nazir ini wajib menjelaskan. Yayasannya seperti apa, perkembangannya seperti apa, gitu. Tapi ingat, jangan terkesan pengen menguasai yayasan. Karena gini, Bu, banyak sekali orang kaya tidak mengetahui ilmu agama, pengennya itu punya pesantren. Ini mohon maaf. Orang banyak duitnya, nggak tahu ilmu agama. Terus wakaf ini, wakaf saya jadikan pesantren. Nazirnya siapa? Nggak dia tentukan. Cuma gaji ustadz saja, gaji si fulan jadiin ketua yayasan, jadiin bendahara, jadiin sekretaris, kan gitu. Giliran sudah jadi besar, dianya pengen mengelola sendiri itu. Akhirnya si ketua yayasannya dibuang, dipecat, kan gitu. Si itunya sono dibuang. Akhirnya kembali lagi kepada dia. Nah kalau seperti ini nggak katanya, Bu, tapi banyak realita yang terjadi gitu. Jadi hati-hati, sekedar sampean pengen tahu informasi perkembangan ini yayasan seperti apa. Lah sampean dulu wakafnya yayasan sebuah gedung atau sekedar tanah, kan gitu. Kadang wakafnya tanah, menentukan nazir, si fulan jadi nazir, si fulan yang nazir ini udah berusaha cari muhsinin, cari donatur untuk bangunnya. Mungkin dibangun dari Saudi, duit dari Qatar, duit dari Kuwait, kan gitu. Udah jadi besar. Giliran sudah jadi besar yang berusaha mereka, kita apa? Kita usir mereka. Apakah bijaksana hal seperti itu? Gitu. Jadi sampean juga ketika pengen meminta informasi itu gunanya untuk apa gitu. Karena tahu nggak pengelolaan pesantren itu tahu atau tidak? Ini standarisasi sebuah pesantren itu baik atau tidak, berhasil atau tidak, tahu atau enggak, kan gitu perlu dibicarakan juga. Jangan sampai malah menjadi fitnah, ya. Jadi kalau sekedar minta informasi boleh. Nazir juga wajib ya kalau memang diminta untuk menyampaikan, melihat bagaimana sih perkembangannya si wakif pengen tahu, oh jadi jelaskan ini dan sebagainya kan. Bahkan kalau di Indonesia ini kalau wakaf uang itu kalau resmi dari BWI ada, Bu, laporannya, Bu, buat apa dan sebagainya itu ada jelas, bisa dilihat gitu. Nah, baik, terus kemudian apakah boleh ini keluarganya gitu, keluarga dari si wakif ini berkecimpung? Ya boleh-boleh saja, yang nggak bolehin siapa, kan nggak ada larangan, Bu. Cuma sekali lagi jangan sampai nanti ke depannya giliran anak-anaknya sudah ikut berkecimpung, dulu ketika mewakafkan tanah sekedar tanah, ngajak orang lain, ngajak ini si Ustadz Fulan, Ustadz si Alan yang mungkin lulusan luar negeri, yang hafid, yang doktor, yang apa, untuk membangun sebuah yayasan. Ini si Ustadz banyak relasinya, akhirnya banyak yang membantu. Giliran sudah jadi, anak-anaknya si wakif ini sudah pada gede. Ini si Ustadz, si para kiainya, yang para pendiri yayasannya malah dibuangin. Nah jangan seperti itu ya. Ini karenanya kalau saya ketemu dengan beberapa teman BWI itu sebaiknya yayasan itu sebaiknya yayasan membawai bidang wakaf gitu. Jangan orang-orang yayasan yang menjadi nazir, karena kadang-kadang ada konflik dengan orang-orang yayasan seperti itu ya. Wallahu alam. Gitu, Bu, ya. Semoga terjawab ya. Ada lagi, silakan.